Halo Sobat Primo Plasindo. Kita semua pasti sangat familiar ya dengan Gojek. Aplikasi yang sangat membantu sekali di tengah pembatasan kegiatan dan sosial yang kita alami sepanjang pandemi. Mau pergi, ada Gojek sama Gokar. Mau beli makan, langsung GoFood. Mau kirim barang, pesan GoSend. Mau bayar, pakai GoPay. Ini benar-benar aplikasi yang sangat memudahkan hidup kita sekarang ini. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai aplikasi buatan anak bangsa yang sukses menempati peringkat pertama startup dengan valuasi terbesar di Indonesia, yaitu 10 miliar dolar. Menjadikannya startup dekakorn yang pertama di Indonesia menyalip Tokopedia dan Traveloka. Seperti apa perjalanan perkembangan Gojek dari awal berdiri hingga meledak seperti sekarang ini? Bagaimana juga kisah dari pendirinya? Kita akan bahas dalam video kali ini, dan dalam video berikutnya kita akan bahas juga strategi Gojek yang berhasil mengantarnya ke posisi sekarang. Makanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif selanjutnya dari kami dan juga berita-berita terhangat seputar industri plastik. Kalau Anda tinggal di Jakarta, Anda pasti sudah sangat kenal dengan kemacetan dan arus lalu lintas padat yang diakibatkan banyaknya kendaraan pribadi yang seliweran. Tidak aneh memang untuk kota pusat bisnis sekaligus ibu kota Indonesia seperti Jakarta. Tapi yang jadi masalah juga adalah infrastruktur transportasi umumnya, yang walaupun sudah mulai dibenahi dan diperlengkap, tapi masih belum sebaik kota-kota maju lainnya. Sehingga masyarakatnya pun jadi enggan naik kendaraan umum. Kondisi ini malah lebih parah lagi di kota-kota besar lain di luar Jakarta. Nah, Gojek ini dinilai banyak orang menjadi jawaban yang paling cocok, paling praktis, dan paling mudah untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi perkotaan. Makanya, aplikasi Gojek yang berbasis Android dan iOS ini sudah di-download lebih dari 50 juta kali dan sudah beroperasi di lebih dari 50 kota yang tersebar di Indonesia. Seperti apa awal dari aplikasi startup dekakorn ini? Tentu tidak bisa lepas dari pendirinya ya. Anda pasti sudah tahu siapa orangnya. Nadiem Makarim, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan sekaligus juga Menteri termuda dalam jajaran Kabinet Indonesia saat ini. Pria kelahiran Singapura pada 4 Juli 1984 ini adalah anak dari pasangan Bapak Nono Anwar Makarim, yang adalah seorang pengacara dan praktisi hukum terkenal, serta juga bekas bos dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, dengan Ibu Atika Al-Gadri, yang adalah anak dari pejuang kemerdekaan Hamid Al-Gadri. Pendiri Gojek ini mengenyam pendidikan sekolah dasar di Jakarta, tapi kemudian melanjutkan masa SMA-nya di Singapura. Dan setelah lulus, berangkat ke Amerika Serikat untuk berkuliah di Brown University dengan jurusan International Relations. Tapi, sempat juga ikut program pertukaran pelajar di London School of Economics. Tidak berhenti di situ. Lulus dari Brown University, Nadiem Makarim mengambil program MBA atau Master Business of Administration di Harvard University, salah satu kampus paling bergengsi di dunia. Latar belakang pendidikan Nadiem Makarim yang panjang dan impresif ini sangat bertolak belakang sekali ya dengan tokoh pendiri Maspion, Pak Alim Markus, yang kita bahas di video sebelumnya hanya mengenyam pendidikan sampai SMP saja. Tapi, dua-duanya berhasil membangun bisnis yang sukses. Apa menurut Anda kesamaan di antara keduanya? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Nah, hal lain yang menarik dari Nadiem Makarim adalah pilihannya untuk kembali ke Indonesia daripada bekerja di luar negeri. Padahal, kalau dilihat dari lamanya dia mengenyam pendidikan di sana, pasti banyak relasi yang sudah dia bangun di luar negeri. Sekembalinya ke Indonesia, Nadiem bekerja sebagai co-founder dari Zalora Indonesia, sekaligus managing editor di sana. Tidak lama, Nadiem keluar dari Zalora untuk bergabung dalam perusahaan startup Kartuku, yang menyediakan layanan pembayaran non-tunai di Indonesia sebagai Chief Innovation Officer. Selama bekerja di tempat-tempat inilah, Nadiem Makarim mendapatkan ide awal untuk aplikasi Gojek. Karena Nadiem merasa kesulitan untuk menemukan transportasi yang cepat dan mudah
untuk mengantarkannya berangkat dan pulang ke rumah di tengah arus lalu lintas Jakarta yang super padat. Sehingga seringkali Nadiem menggunakan jasa tukang ojek. Selama menjadi konsumen tukang ojek konvensional ini, Nadiem juga memperhatikan bahwa para tukang ojek ini lebih pasif kerjanya. Lebih banyak menunggu penumpang datang ke pangkalan-pangkalan ojek yang ada, sehingga kurang produktif. Dan karena tidak adanya tarif yang jelas, jadi ada adegan tawar-menawar dulu tuh antara penumpang dan tukang ojeknya yang jadi memperlambat waktu pengantaran ujung-ujungnya. Dengan memperhatikan hal tersebut, Nadiem memutar otak untuk bisa membantu para tukang ojek konvensional ini untuk bisa lebih produktif. Dan alih-alih sekedar menunggu saja, bagaimana caranya agar para tukang ojek ini bisa lebih aktif mencari penumpang. Nadiem pun berusaha untuk memecahkan masalah ini dengan bantuan sentuhan teknologi aplikasi digital yang saat itu sedang berkembang, dengan harapan bisa memperluas pasar yang bisa menggunakan jasa para tukang ojek ini. Setelah menggodok dan merencanakan dengan matang perkembangan gagasannya ini, Nadiem Makarim memutuskan untuk resign, mengundurkan diri dari tempat kerjanya saat itu, dan merintis perusahaannya sendiri. Saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Pada tahun 2010, Nadiem Makarim mendirikan Gojek dan menggunakan garasi mobil rumahnya sebagai kantor pertama Gojek yang berlokasi di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Saat awal berdiri, Gojek belum memiliki aplikasi yang luar biasa canggih seperti yang kita pakai sekarang, tapi masih menggunakan sistem call center yang menghubungkan pelanggan dan para driver Gojek masa awal yang berjumlah 20 orang saja saat itu. Jadi sistemnya, pelanggan akan menelpon dulu ke call center untuk memasukkan order. Lalu, operator call center akan meneruskan detail orderannya ke pengemudi Gojeknya untuk dilaksanakan. Masih sangat manual sekali kelihatannya. Dan tidak jauh ya dengan sistem order taksi. Sistem ini terus bertahan dan perlahan dikembangkan selama kurang lebih 3 tahun. Dengan dana operasional yang harus dirogoh dari koceknya sendiri oleh Nadiem Makarim. Kita bisa bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh Nadiem pada saat itu. 3 tahun harus mendanai operasional call center dan kantor miliknya dengan pemasukan perusahaan yang mungkin masih naik turun. Tidak mudah pasti untuk terus bertahan. Pasti butuh semangat dan mental yang kuat. Pelajaran yang bagus untuk kita semua. Tidak ada bisnis yang langsung sukses awalnya. Malah, banyak yang bilang tahun pertama bisnis itu sulit sekali. Bahkan, faktanya, sekitar 20% dari startup yang ada gulung tikar di tahun pertama. Jadi, memang perlu kesabaran dan semangat untuk bisa bertahan. Nadiem dan Gojeknya pun sama. Mungkin dalam jangka 3 tahun tersebut, Nadiem sendiri tidak terbayang perusahaannya akan meroket ke posisi yang ada sekarang ini. Tapi, berkat kegigihannya mempertahankan bisnisnya, Gojek pun akhirnya mendapatkan angin segar. Di tahun 2014, saat perusahaan dan aplikasi Uber di Indonesia mulai populer, Nadiem Makarim dan Gojek mulai dilirik oleh para investor dan mendapatkan tawaran investasi yang cukup besar. Cukup untuk melesatkan perkembangan Gojek dalam waktu singkat. Sehingga pada tahun 2015, Gojek dapat meluncurkan aplikasi ordernya yang bisa diinstal di handphone, sehingga semakin mempermudah pemesanan pengemudi Gojek. Hal ini tentunya disambut dengan sangat baik sekali oleh banyak orang. Karena memesan jasa antar transportasi atau antar barang, jadi semudah mainin handphone. Apalagi, harga yang ditawarkan Gojek saat itu sangat murah, jelas, dan terjangkau. Tidak heran kalau masyarakat Indonesia berbondong-bondong menggunakannya. Kehadiran Gojek ini merevolusi gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam mendayagunakan jasa transportasi, terutama ojek. Hal ini didukung juga dengan lini bisnis yang terus dikembangkan oleh Gojek seperti GoSend, GoFood, hingga GoPay, yang membuat banyak orang semakin betah menggunakan aplikasi Gojek.
Kesuksesan Gojek ini menarik semakin banyak investor besar seperti SoftBank, Google, yang siap mengucurkan dana segar untuk terus mendukung perkembangan Gojek. Sekarang, setelah lebih dari 10 tahun berdiri, Gojek memiliki lebih dari 2 juta pengemudi yang tersebar di seluruh Indonesia dan melayani 3 juta pemesan tiap harinya dengan jumlah pengguna total mencapai ratusan juta dengan ekspansi yang sudah mencapai 5 negara Asia Tenggara dan 207 kota. Nadiem Makarim sendiri, walaupun sudah mundur dari Gojek untuk bisa mengemban tugas menteri di tahun 2019 lalu, tentu tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan Gojek yang kita lihat sekarang ini. Kejeliannya melihat serta menciptakan solusi dari suatu masalah dan kegigihannya mengejar gagasan bisnis yang dia bangun walaupun harus merogoh kocek sendiri di masa awal, menjadi inspirasi bagi banyak sekali pebisnis lain di luar sana. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo sendiri? Apakah Anda sendiri pengguna setia dari aplikasi Gojek? Apakah menurut Anda kisah Nadiem Makarim dan Gojeknya ini menginspirasi? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan like, serta bagikan ke teman, saudara, serta rekan bisnis Anda. Dalam video selanjutnya, kita akan bahas strategi Gojek untuk bisa mencapai posisi yang dipegangnya saat ini. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya.